Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian fikih lughah dan sejarah fikih lughah. Yang nomor 2, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan fikih lughah dan ilmu lughah. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi fikih lughah, yakni mengenai ad-dakhil, al-mu'arrab, dan al-muwallad. Jadi, yang dimaksud dengan fikih lughah yaitu fikih al-lughah yaitu adalah matan. Maksud dari matan adalah serupa dengan ensiklopedi, atau kata lain dari bersambung dan berkaitan dengan yang lain. Mengapa demikian? Sebab di dalamnya membicarakan atau membahas tentang bahasa-bahasa serumpun atau bahasa samiyah dengan bahasa Arab, perbedaan-perbedaan dialek mereka, bunyi-bunyi pengucapan bahasa. Hal ini senada dengan pengertian ensiklopedi secara etimologi, yaitu karya referensi atau ringkasan yang menyediakan rangkuman informasi dari semua cabang pengetahuan atau dari bidang tertentu. Sejarah fikih lughah yaitu telah melalui 3 fase perkembangan. Yang pertama, fase pertama dikenal dengan marhalah al-adam, artinya masa tiada, di mana belum atau tidak ditemukannya istilah ini, tetapi yang ada adalah berbagai tema kajian yang dikenal. Fase ini diketahui ketika para ulama mengkaji bahasa Arab, kemudian mereka menemukan berbagai fenomena kebahasaan. Salah satu hasil fundamental yang mereka temukan adalah tema-tema kajian mengenai fikih lughah ini, seperti istiqaq, al-tadad, dan lain-lain. Yang nomor 2, pada fase kedua dikenal dengan marhalah al-imtizaj. Maksudnya adalah fase di mana tema kajian ini bercampur aduk dengan tema-tema lain dalam kajian bahasa Arab, seperti balaghah, nahwu, sharaf, dan lainnya. Hal ini sangat jelas sebagaimana diungkapkan Ibnu Jinni dalam karya agung beliau Al-Qasais. Dalam buku tersebut, beliau banyak berbicara mengenai tema-tema kajian fikih lughah seperti istiqaq, dilalah, dan sebagainya. Selain itu, terdapat pula bahasan mengenai majaz, tasbih, dan tema ilmu balaghah lainnya di samping ilmu nahwu dan sharaf. Bisa dikatakan bahwa Ibnu Jinni dalam bukunya tersebut telah meringkas apa yang oleh para ulama dahulu bicarakan, dan beliau menambah hasil kajian dan renungan matanya sendiri. Hal itu menambah kejelasan batasan-batasan dan mengungkap hakikatnya. Yang ketiga, pada fase ketiga yang dikenal dengan marhalah al-istiqlal, yang mana arti atau kata lain dari masa kemandirian. Masa ini muncul pada abad ke-4 dan 7 Hijriah, di mana tema-tema atau masalah-masalah fikih lughah disusun dalam satu buku dan diberi nama dengan fikih lughah. Hal ini nampak jelas dari semua buku dengan tema ini yang ditulis pada 2 abad ini. Setelah itu, bermunculan buku-buku yang memiliki urgensi khusus, menjelaskan, merinci, menafsirkan tema-tema sebelumnya menjadi lebih jelas, dan hal-hal lain yang memiliki kolerasi dengan disiplin ilmu ini. Yang dimaksud dengan ad-dakhil dalam definisi para linguis memiliki 2 jenis, yaitu mu'arrab dan muwallad. Adapun perbedaan dari 2 jenis ini hanya sekitar waktu saja, mana yang lebih dahulu dan mana yang terjadi baru-baru ini, meskipun pada hakikatnya memiliki pengertian yang sama. 2 jenis itu akan dijelaskan berikut ini. Yang dimaksud mu'arrab dalam istilah bahasa Indonesia sejajar dengan serapan. Maksudnya yaitu proses menyerap kata asing dengan cara adaptasi berdasarkan aturan bahasa Arab dan kebiasaan tutur kata orang Arab, atau dengan cara adaptasi dari segi tasrif. Sebagian linguis Arab ada yang tidak setuju dengan adanya serapan dalam bahasa Arab. Alasan mereka adalah bahwa serapan menunjukkan ketidakmurnian bahasa,
Akan tetapi, mayoritas linguis telah sepakat bahwa terjadinya serapan sebagai bentuk kedinamisan sebuah bahasa. Di antara buktinya adalah bahwa dalam Al-Quran sendiri terdapat kata serapan dari bahasa lain. Nomor 2, muwallat. Muwallat merupakan sisi lain dari mu'arrab. Pola muwallat ini baru muncul pada dinasti Abbasiyah. Hal ini terjadi saat terjadinya penerjemahan besar-besaran terhadap buku-buku asing. Para penerjemah telah berupaya membuat padanan huruf yang tidak ditemukan dalam bahasa Arab yang mendekati fonem Arab. Di antara huruf yang tidak terdapat dalam bahasa Arab adalah huruf C yang ditulis dengan huruf Qaf, contoh musiki, musik, dan huruf V yang ditulis dengan huruf Ba atau Waw seperti Vista. Akan tetapi, bagaimanapun juga hal ini tidak bisa dijadikan patokan, sebab fikih lughah tidak berfokus pada kaidah-kaidah. Sebagai bukti, kita dapat menemukan serapan secara adopsi langsung dari bahasa asing yang menyalahi kaidah tasrif seperti at-tilfiziyun. Dari penjelasan ini dapat dipahami pembeda antara mu'arrab dengan muwallat. Jika para pendahulu mengadakan mu'arrab menyerap bahasa asing tetapi disesuaikan dengan kaidah bahasa Arab untuk kemurnian bahasa, maka para linguis modern melakukan muwallat, artinya memberikan kebebasan dalam penyerapan bahasa asing tanpa terpaku kepada kaidah bahasa Arab atau serapan atau adopsi untuk kepentingan keilmuan. Perbedaan yang jelas antara fikih lughah dengan ilmu lughah. Fikih lughah membahas tentang kosakata dan penerapannya, baik yang berkaitan dengan lafaz, makna maupun penerapannya dalam kalimat. Fikih lughah tidak membahas struktur dan kaidah-kaidah bahasanya. Dengan kata lain, fikih lughah membahas sesuatu yang berubah-ubah, artinya tidak yang tetap. Memahami objek kajian fikih lughah menjadi salah satu jalan agar terjaga dari pembaruan dengan kajian ilmu lughah. Hasil kajian ini dapat dijadikan kajian awal bagi para peminat kajian linguistik untuk mengenal fikih lughah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.